يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الكرمان اهتدوا على الوطن. Untuk hari ini bab fikihnya ini yang paling penting karena setiap orang pasti diwajibkan untuk melakukan ini, yaitu kita membahas bab sholat. Secara singkat, sholat definisinya adalah muftatahatun bitakbir, dibuka diawali dengan takbir, muftatahatun tutup dengan salam. Apapun sholatnya pasti diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sholat itu diwajibkan ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kita kembali lagi yang sudah balik itu Balik itu sudah, kalau lanang wilek nganu tamyiz. Kalau sudah keluar maninya ataupun sudah sempurna di umur 15, kalau dia tidak keluar maninya ataupun tidak mimpi basah. Karena yang terlalu pikirannya lurus mau sampai umur 15 pun dia tidak paham dengan Terlalu bersih Pak niku. dengan lawan jenisnya pun tidak. Mboten gadah HP paling. Balik. Kemudian akil, orang yang berakal, meskipun sudah balik tapi dia tidak mempunyai akal, maka tidak wajib baginya sholat. Akil balik ini dinamakan mukallaf. Makanya ala kulli muslimin mukallafin, maksudnya yang balik dan akal. Kalau sedangkan anak kecil tapi dia pintar, itu boleh melakukan, tapi apabila dia meninggalkan tidak berdosa. Biasanya bahasanya sudah tamyiz. Jadi belum selain yang sholat, pas waktu Imam Syafi'i ini berceramah terkait bab puasa, bau puasa, karena beliaunya masih di bawah umur tapi sudah banyak ilmunya, kemudian turun dari podium dan mengambil air terus minum. Lah sampai kok malah ngombe. Lah kalau kan masih sering talak. Meskipun seperti itu sebenarnya diperbolehkan. Jadi nilainya pahalanya didapatkan sama orang tuanya. Kemudian wali sobi, diwajibkan bagi seorang yang wali sobi ayat murahu biha ba'da tamami bisnis ini, diharuskan untuk memerintah wali anak kecil, entah itu anaknya sendiri ataupun kita punya saudara yang dititipkan, bahkan kita punya contohnya yayasan yatim piatu, anaknya kecil-kecil, wajib baginya seorang wali yang berani menaungi mereka untuk memerintahkan untuk melakukan sholat setelah dia sempurna 9 tahun, meskipun belum balik, karena biar dibiasakan. Makanya tadi nggak ada juga menikah pas waya jamaah, yuk cak cilik bijak jamaah ke masjid biar terbiasa dengan ibadahnya. Rame beni gue asal seneni kok ini wong tua nesu berburu becah cilik rame. Jadi sing seneni wong tua nih, sing seneni wong tua ini, karena dunia mereka yang bermain. Jadi bermain yang positif, senang yang masjid daripada dengan bola. Ini ngomongin masjid mungkin pernah saya sampaikan itu ya. Daerah saya itu Banten. Pas waktu liburan saya jalan-jalan sama istri saya, terus dengan melewati masjid. Enten bocah jogo sak tentuné desa nggih kula niku bocah dolanan koceh mungkin jeding masjid ngoten niku. Lah, so itu masjid takmirnya niku datang terus marah-marah. Nek kene ora nggih dolanan, kene gini ibadah. Ngari yang ngomong. Bocah sambil ngalih kula sambil jalan terus kalih istri kula kan belanja. Kalih ngobrol di ngoten niku biasane bocah tak biasa seneni ngono. Kula dikon gedon, nek kon kalau antri terus bunga seragam yang masjid. Ya pas waktu mantul tiba tenan kula ngelati antri. Bocah sing guyonan niku bunga kan gede. Allah, bunga tekan antri niku. Ya wis ngoten niku doktrin. Besok sampai di depan malah penak ning gedon awak kancane enggak genah. Bunga pun enggak diseneni. Daripada nek masjid sekelas jalanan bocah titik ae sing
kaya ngoten itu harus diperhatikan. Meskipun niku nggih enggak sesuai dengan babnya, tapi kata niku makmurun fil masjid itu bakal sing penting tidak titik dari gede. Ben seneng dhisik. Ayat murahu biha ba'da tamami bisnis ini. Kalau tidak berjamaah di masjid, silahkan dicontohkan di rumahnya. Ayat murahu bahasanya bisa dikatai dengan keras. Ilim, lek sholat engko ora dijak pakai. Lek sampai enggak sholat rasa delok TV, lek enggak sholat enggak dipegangi HP. Ngoten iki napa sing mengharati dhewe turun melakukan sholat meskipun dia belum balik, silakan dilakukan. Yang berikutnya wali sobi yang diburu ala tarki baca ngeten sing mau mboten 9 nggih. Kalau enggak salah 7. Jadi 7 tahun sudah tamyiz niku harus dibiasakan, diperintahkan bagi anak kecil untuk terbiasa melakukan sholat. Kalau sudah umur 10 tahun, ada tambahan 10 tahun, niki kalau nggak mau melakukan sholat silahkan dipukul. Terus bayang nih terus itu enak tak seto boro-boro. Terus ini harus kita doktrin dari kecil kalau sampai meninggalkan sholat itu harus dibiasakan diseneni bagaimana si anak tersebut tidak sampai meninggalkan sholat karena sebentar lagi dia akan menuju ke balik dan mempunyai kewajiban sebagai orang umumnya mukallaf harus melakukan sholat dan tidak boleh meninggalkan. Suruh Tuhan, syarat-syaratnya sholat setelah kita mengetahui kewajiban bagi siapa saja dan definisinya. Syarat-syaratnya sholat apa saja? Syarat-syaratnya sholat itu yang pertama harus bersih ataupun suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau yang hadas kecil kemarin sudah disampaikan. Yang hadas besar juga sudah disampaikan. Kemudian toharoh atau haratu minal badan, toharatul badani, suci badannya. Jadi dilihat kalau wong lanang biasanya atau tiang setri biasanya udah pas wayahe kegiatan beli ayam dan yang lainnya itu harus diperhatikan. Kalau bisa menghaki adus saya krono badhe nopo ibadah sholat. Kemudian dilihat tadi bajunya, dilihat yang terakhir tempat untuk ibadahnya harus dilihat juga suci atau tidak. Kemudian satrul aurah. Kalau satrul aurahnya yang laki-laki Pusar sampai lutut. Mulai dari pusat sampai lutut saja. Kalau sampai contohnya laki-laki nggak menemukan baju Sarungan. Sampai pernah zaman Rasulullah, zamannya sahabat itu sinten nggih pernah disampaikan sama Gus Bahar niku dicontohkan beliaunya menggunakan sarung ditaruh di tengking tok. Jadi seperti tidak pantas tapi beliaunya melakukan. Itu juga menunjukkan syariat bahwa cuma menutupi pusar sampai lutut pun sholatnya itu jadi sah. Bukan masalah nilai adabnya baru babnya beda. Tapi bab satrul aurat itu dipastikan diperbolehkan. Kalau yang perempuan niki yang paling hati-hati, yang diperbolehkan kan hanya wajah sama telapak tangan. Makanya bagi sampean-sampean kalau saya menyarankan jangan sampai pakai mukena yang potongan. Meskipun kelihatan keren kalau pas waktu pulang bersambil nih kita ada atau nanti kita panas. Tapi yang dilihat nilai keabsahannya. Satrul aurat kalau pakai yang mukena lus langsung ini kan lebih mudah. Kalau yang potongan ini dilihatnya di jalan mau tak imut monggon nusor kita enggak iki gulune ngeten iki. Kita ngene iki. Makane bahkan mukena yang terusan itu loh harus dilihat niki kudu napa niki. Nah niki enten napa namanya itu mboten. Terus tangannya biasanya enten tali iki. Niku damel dilihat ngati-ngati kersane satrul aurat. Kalau satrul aurat mendadak terbuka kena angin, kalau enggak lama itu tetap sah. Tapi kalau kelama-lamaan tidak ditutup, itu menjadi batal dengan sendirinya. Kemudian makrifatu dukul waktu, mengetahui waktunya, masuknya waktu sholat. Contohnya dilihat langsung harus tak sholat harus mundur. Sampai di jam piro? Jadi kan jam 09.00 dari masuk. Jadi harus mengetahui waktunya sholat.
Sama yang terakhir istiqbalul kiblah. Kalau Menghadap kita kiblat. terbiasa di rumah dan di masjid dan yang lainnya, bahasa istiqbalul kiblah ini pasti lebih mudah. Tapi bagi mereka contohnya yang di tengah laut dan yang lainnya, ini harus memastikan apa? Istihad di sing kulon di sing ngetan. Akhirnya bahasa istiqbalul kiblah itu dijadikan syaratnya sholat. Kalau di pesawat ngoten pripun, Pak? Sing ngolah malih. Pesawat, ketika pesawatnya kita berangkat menghadap ke barat, kita sholat ke barat. Pas waktu belok ya sebagian wis mana wae. Betul kok. Pas waktu ke barat kita Munyer-munyer. bareng ngoten pesawatnya kan biasanya kalau mau turun, pesawat itu tidak langsung landing terus turun ngoten kok. Kalau yang ditaruhkan, saya kan punya teman. Ini setelah mau turun itu putar-putar ya. Terus turun. Dan seandainya pas waktu sholat muter-muter mengikuti putaran itu. Jadi tetap sesuai pertama kali kita istiqbalul kiblah menghadap ke barat, kok ternyata pesawatnya diarahkan ke timur dan yang lainnya, kita tidak perlu merubah posisi kiblatnya karena sudah dari awal kita menghadap kiblat. Jadi tanyakan lagi. Belum.